Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan laporan tugas besar analisis penjualan coffee shop eh, dari tugas matkul visualisasi data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Suci Hernitasari dengan NIM 607012400010. Dan saya Maharani dengan NIM 607012430013. Dan saya Nisa Fadila dengan NIM 607012400088. Baik, yang selanjutnya, pada bab 1 berisi tentang latar belakang dan pemilihan topik. Pada latar belakang ini, banyak masyarakat yang menjadikan minum kopi sebagai kegiatan sehari-hari, baik untuk keperluan sosial maupun produktivitas. Karena persaingan antar coffee shop makin ketat, pemilik usaha perlu membuat keputusan yang tepat berdasarkan data, bukan hanya berdasarkan perkiraan semata. Dengan menggunakan data penjualan yang terstruktur, pemilik coffee shop dapat mengetahui produk apa yang paling laris, berapa jam yang paling ramai, serta cabang mana yang memiliki kinerja terbaik. Informasi ini akan sangat membantu pemilik usaha dalam mengatur stok barang, menjadwalkan karyawan, serta merancang strategi promosi yang lebih tepat sasaran. Untuk selanjutnya, alasan pemilihan topik. Topik analisis penjualan coffee shop dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan berikut. Yang pertama, relevansi dengan tren terkini. Coffee shop merupakan bisnis yang sedang digemari dan berkembang pesat saat ini, sehingga analisis data penjualannya memiliki nilai praktis yang tinggi. Yang kedua, ketersediaan data. Data yang digunakan mudah diakses dan tersedia secara gratis melalui platform Kaggle dalam format yang siap diolah. Yang ketiga, memenuhi syarat tugas besar. Dataset yang digunakan memiliki lebih dari 500 baris dan lebih dari 5 kolom sesuai ketentuan yang ditetapkan. Dan yang terakhir, nilai guna hasil analisis. Hasil visualisasi dashboard dapat langsung dimanfaatkan oleh pemilik coffee shop untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis secara akurat. Untuk sumber data, dataset coffee shop sales yang dikurasi oleh Ahmed Abbas ini diambil dari Kaggle dan dataset ini dapat diakses melalui tautan yang ada di sini. Selanjutnya, pembagian peran kelompok. Di sini saya Nur Sari sebagai data strategis. Itu bertanggung jawab atas pemetaan kebutuhan data, penentuan tujuan analisis, dan pengumpulan data dari sumber yang telah ditentukan. Selain itu, teman saya Nisa Fadilah itu sebagai data analis yang bertanggung jawab atas analisis dan pengolahan data termasuk proses data cleaning di Microsoft Excel serta pembuatan calculated fields di Tableau. Dan yang terakhir yaitu Maharani. Ini bertugas sebagai data visualization designer yang bertanggung jawab atas perancangan tampilan dashboard yang informatif dan menarik di Tableau, termasuk pembuatan grafik, filter interaktif, dan parameter. Dengan pembagian di atas, setiap kelompok dapat bekerja sesuai dengan bidang tanggung jawabnya masing-masing sehingga pengerjaan tugas besar dapat diselesaikan secara terstruktur dan tepat waktu. Oke, selanjutnya proses pengumpulan dan pengolahan data. Data diunduh dari platform Kaggle dalam bentuk file Microsoft Excel bernama Coffee Shop Sales. Dataset ini berisi catatan transaksi penjualan dari Malvern Roasters, sebuah coffee shop yang memiliki 3 cabang di New York City, yaitu Astoria, Hell's Kitchen, dan Lower Manhattan. Data mencakup periode transaksi selama kurang lebih 6 bulan dari Januari sampai Juni. Lalu untuk struktur data awal, dataset awal terdiri dari 11 kolom dengan total lebih dari 149.000 baris transaksi, melebihi ketentuan minimum 500 baris. Berikut adalah rincian kolom dalam dataset tersebut. Yang pertama, transaction ID, nomor unik setiap transaksi penjualan. Yang kedua, transaction date, tanggal terjadinya transaksi. Yang ketiga, transaction time, waktu terjadinya transaksi. Transaction quantity, jumlah item yang dibeli dalam satu transaksi. Lalu store ID, nomor identifikasi cabang. Store location, nama lokasi cabang. Product ID, nomor identifikasi produk.
unit price, harga satuan produk dalam USD, produk kategori, kategori produk yaitu coffee, coffee, tea, bakery, drinking, dan coklat. Lalu produk type itu tipe-tipe produk. Lalu yang terakhir produk detail, yaitu rincian atau varian spesifik produk. Proses pembersihan data atau data cleaning. Yang pertama, menghapus data duplikat. Seluruh data dipilih, kemudian navigasi ke menu data atau remove duplicate. Kolom transaction ID dijadikan kunci pengecekan duplikat. Hasilnya tidak ditemukan data duplikat pada dataset. Langkah yang kedua, memeriksa data kosong. Pengecekan dilakukan menggunakan fitur conditional formatting, highlight cells rules, blank cells. Hasilnya, tidak ditemukan data kosong pada kolom-kolom utama yang digunakan untuk visualisasi. Lalu, langkah ketiga, pembuatan kolom calculate field atau revenue. Ditambahkan satu kolom baru bernama revenue sebagai calculate field. Rumus yang digunakan transaction quantity dikali unit price. Kolom ini digunakan untuk menghitung total pendapatan per transaksi dan menjadi dasar agregasi di tabel. Langkah yang keempat, verifikasi tipe data. Transaction date dipastikan berformat date, transaction time dipastikan berformat time. Lalu transaction quantity dan unit price dipastikan berformat number. Lalu revenue atau kolom baru dipastikan berformat currency atau number. Lalu dataset siap olah. Setelah proses pembersihan, dataset disimpan dengan nama Coffee Shop Shells Cleaned dan siap diimpor ke Tableau untuk proses visualisasi. Jumlah baris data dengan 149.116 baris transaksi. Lalu jumlah kolomnya 12 kolom dengan 11 kolom asli dan satu kolom revenue. Periode datanya dari Januari sampai Juni. Lalu jumlah cabangnya ada di 3 cabang. Status data bersih tanpa duplikat dan missing value. Oke, bab keempat yaitu hasil visualisasi dashboard Tableau. Jadi di sini kami membuat dashboard interaktif menggunakan Tableau dengan mengacu pada dataset coffee shop sales yang telah dibersihkan tadi. Lanjut, eh, ada fitur interaktif dashboard. Yang pertama, fitur interaktifnya itu pengguna dapat memfilter data berdasarkan lokasi cabang, Astoria, Hell's Kitchen, atau Lower Manhattan. Entah bulan, kategori produk, dan hari dalam seminggu. Terus parameternya ada eh, jenis metrik yang ditampilkan total revenue atau total transaksi sehingga pengguna dapat mengeksplorasi data dari sudut pandang yang berbeda. Terus calculated fields yaitu kolom revenue, rumusnya itu transaction quantity dikali unit price. Dibuat sebagai calculated field dan digunakan pada seluruh visualisasi yang berkaitan dengan pendapatan. Yang terakhir yaitu agregasi data, digunakan fungsi sum untuk total pendapatan, count untuk jumlah transaksi, dan average untuk rata-ratanya per transaksi. Nah, yang pertama yaitu bar chart. Bar chart ini eh, pendapatan per kategori produk yang digunakan eh, menggunakan agregasi sum pada calculated field revenue, terus dikelompokkan berdasarkan produk kategori. Nah, hasilnya itu di sini eh, produk kategori T yang paling banyak pendapatannya di per kategorinya. Lanjut ke line chart. Nah, line chart ini untuk tren penjualan bulanan. Jadi, menunjukkan tren meningkat secara konsisten, manajemen disarankan untuk mempersiapkan kapasitas produksi, dan stok yang lebih besar menjelang bulan ke bulan atau akhir periode untuk mengantisipasi permintaan yang terus meningkat.
Meningkatnya itu ketika bulan ke-6 revenue-nya 600 hasilnya. Lanjut heat map. Heat map-nya dibuat untuk jam dan hari apa sih yang tersibuk di hari itu dan jam itu. Nah, di sini yang paling sibuk itu yang paling sibuk itu di jam 8 pagi, hari Senin dan Jumat. Jadi pelanggan paling banyak datang pada pagi hari sebelum beraktivitas. Nah, manajemen disarankan menambah jumlah barista pada rentang jam 7 sampai 10 pagi untuk mempersiapkan stok lebih banyak pada hari-hari tersebut. Tersibuk. Terus yang terakhir yaitu trimap. Trimap ini dibuat untuk pendapatan per tipe produk. Jadi kopi barista espresso dan kopi gourmet brewed coffee itu yang paling banyak pendapatannya di per tipe produk. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan visualisasi dashboard yang telah dibuat menggunakan Tableau, yaitu yang pertama, tea dan coffee merupakan kategori produk dengan pendapatan tertinggi dan menjadi produk andalan coffee shop Maven Roasters. Terus jam tersibuk terjadi pada pukul 8 pagi, sekitar jam 8 pagi, dengan hari Senin dan Jumat sebagai hari dengan volume transaksi tertinggi. Terus yang ketiga, tren penjualan bulanan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari Januari hingga Juni. Terus, beberapa kategori produk memiliki kontribusi pendapatan yang sangat kecil dan perlu dievaluasi kembali apakah layak untuk dipertahankan, dihentikan, atau diganti. Yang terakhir, ketiga cabang menunjukkan performa yang relatif seimbang yang menandakan konsisten dalam pengelolaan operasional di setiap lokasi. Terus yang terakhir adalah saran. Yang pertama, sarannya menambah jumlah barista dan mempersiapkan stok lebih banyak dari jam 7 sampai jam 10 pagi, khususnya pada hari Senin dan Jumat. Terus meningkatkan variasi dan promosi produk tea dan coffee sebagai produk unggulan untuk memaksimalkan pendapatan. Terus mengevaluasi kategori produk dengan pendapatan rendah dan mempertimbangkan penggantian dengan produk yang lebih diminati pelanggan. Terus memanfaatkan tren pertumbuhan positif untuk merencanakan ekspansi bisnis atau penambahan kapasitas produksi pada periode mendatang. Yang terakhir, melakukan analisis kepuasan pelanggan atau customer satisfaction sebagai langkah lanjutan untuk mendukung keputusan strategis yang lebih komprehensif. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.